Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4896 Pencuri Awan Iblis. Ada banyak keluarga di Haizu. Berdasarkan kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka dapat dibagi menjadi keluarga kecil, keluarga besar, dan keluarga papan atas. Keluarga kecil, dengan industri yang baik, dapat menyediakan aliran sumber daya kultivasi yang stabil bagi keluarga tersebut. Keluarga besar berarti bahwa keluarga tersebut telah berkembang hingga skala tertentu, dan telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun, memiliki industri yang tetap, dan memiliki murid keturunan yang luar biasa dan luar biasa. Mengenai keluarga papan atas, tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka semua berada di level terdepan di Haizu, baik dalam hal harta keluarga maupun kekuatan keseluruhan. Misalnya, 5 keluarga dan 7 sekolah, negara bagian Chu. Mereka adalah keluarga dan sekolah papan atas di negara bagian Chu. Mereka memiliki banyak keluarga dan murid yang luar biasa. Mereka telah diwariskan selama lebih dari puluhan ribu tahun, dan mereka masih berdiri tegak di tengah angin dan hujan. Keluarga Li Xiao dan penulis Zuo Xintang adalah keluarga besar di Haizu. Namun dibandingkan dengan 5 keluarga dan 7 sekolah, mereka sama lemahnya seperti semut. Setelah Lin Bai dan Yi Gu melepaskan posisi haluan, mereka berdiri di depan pagar samping dan terus melihat pemandangan luar. Li Xiao menemani Zuo Xintang dan perlahan melupakan ketidaksenangannya tadi. Dia berbicara dan tertawa dengan Zuo Xintang. Dua sahabat, aku adalah tetua keluarga Zuo, Zuo Wu. Pada saat ini, seorang lelaki tua maju dan berkata. Lin Bai dan Yi Gu menatap lelaki tua itu dengan wajah bingung. Lelaki tua itu, bernama Zuo Wu, berkata sambil tersenyum, Nona mudaku mengirimku untuk meminta maaf kepada dua sahabat. Dia tidak mengenal Li Xiao, tetapi kami memiliki beberapa kontak bisnis antara keluarga Kiri dan keluarga Li. Secara kebetulan, kami bertemu di jalan, jadi kami pergi bersama. Yi Gu berkata dengan tenang, Pak tua ini, kami bertemu denganmu secara kebetulan. Kami tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Zuo Wu berkata sambil tersenyum, ini adalah perintah Nona muda kami. Nona muda kami akan keluar untuk pertama kalinya, jadi dia tidak ingin membuat musuh dengan orang lain, jadi dia memintaku untuk menjelaskan. Orang tua bernama Zuo ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan sudah memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Namun, orang ini seharusnya berada di keluarga Kiri. Dia bukan tetua yang memiliki posisi tinggi, karena dia tidak memiliki momentum yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki posisi tinggi. Dia rendah hati, lembut dan sopan, lebih seperti seorang pelayan. Yi Gu berkata, sejak zaman dahulu, mereka yang dekat dengan Zhu berwarna merah dan mereka yang dekat dengan Mo berwarna hitam. Saya tidak berpikir Tuan Muda Li Xiao adalah hal yang baik. Sebaiknya Anda menjauhkan nona muda Anda darinya. Jika tidak, sebaiknya Anda berhati-hati untuk naik ke kapal pencuri. Kabut Kiri tersenyum, kata-katamu, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada nona. Tiba-tiba, mata Lin Bai berbinar, dan dia melihat keluar gedung. 10.000 mil di depan, awan muncul dari udara tipis dan menyelimuti laut. Awan gelap, badai menyapu, guntur saling terkait, awan seperti setan, membuat orang melihat, hati takut. Di depan kondensasi badai, segera menarik perhatian semua orang di atas kapal. Apa itu? Badai. Apakah ada badai di laut? Ini. Di tengah teriakan semua orang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dari awan gelap, sebuah pedang melesat keluar, menghantam perahu. Pedang-pedang ini menutupi langit dan matahari seperti tetesan air hujan. Susunan pertahanan yang terbuka di kapal bangunan itu segera memancarkan kekuatan yang kuat untuk menghalangi ki pedang. Ledakan. Susunan kapal bangunan itu meraung, dan seluruh kapal bangunan itu berguncang hebat. Apa yang terjadi? Wajah Yi Gu tiba-tiba berubah dan dia melihat sekeliling. Seseorang menyerang gedung itu. Lin Bai tetap waspada dan melihat ke awan gelap. Hati-hati, Nona. Orang tua yang berdiri di depan Lin Bai dan Yi Gu segera terbang keluar dan pergi ke Zuo Xintang. Pada saat yang sama, identitas Li Xiao juga muncul sejumlah seniman bela diri di puncak alam Tao. Di seluruh gedung, para tetua dari setiap keluarga melindungi generasi muda satu demi satu, dan melihat dengan waspada keluar gedung. Hahaha. Bunuh, bunuh. Aku yang mengemudikan gunung ini, aku yang membangun jalan ini. Jika kau ingin hidup mulai sekarang, tinggallah dan belilah uang jalan. Awan gelap memancarkan ki pedang, dan kemudian suara gemuruh dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang.
Bayangan Tao keluar dari awan gelap dan dengan cepat mengelilingi bangunan besar itu. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, hitam seperti bagian bawah, dan disulam dengan kata-kata, perampok awan ajaib, di dada mereka. Yigu dengan cepat mengeluarkan sebuah buku dari tas penyimpanannya dan membukanya. Wajahnya berubah sangat, Saudara Lin, kami telah bertemu Moyun, salah satu dari 3 bajak laut paling terkenal di Laut Cermin Air. Perampok awan ajaib datang dan pergi tanpa jejak. Setiap kali mereka menjarah, mereka akan menguasai senjata ajaib awan ajaib, sehingga mereka mendapatkan nama mereka. Jumlah perampok tidak diketahui, tuan perampok tidak diketahui, dan lokasi gerbang gunung tidak diketahui. Yigu menjelaskan pengenalan perampok Moyun dalam buku-buku kuno satu persatu. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, tidak baik siapa yang datang. Ledakan. Hujan pedangki perampok awan ajaib membombardir susunan kapal bangunan. Tidak lama kemudian, suara retakan, KKK, datang, dan barisan pertahanan itu tampak retak seperti jaring laba-laba. Ini adalah kapal pengawal Sekte Tianshui. Kau sangat berani. Terdengar suara gemuruh dari kapal bangunan, dan ratusan prajurit di puncak alam Tao melangkah keluar dan menatap tajam ke arah perampok awan jahat di depan mereka. Aku tahu ini adalah gedung pengawalan Sekte Tianshui. Kalau tidak, kita belum bisa datang. Di dalam perampok awan iblis, seorang pria parubaya berpakaian hitam berkata dengan senyum muram. Jika kalian para murid menyembah Sekte Tianshui, kalian akan menjadi musuh kami cepat atau lambat. Mengapa kalian tidak menangkap kalian semua sekarang? Saudara-saudara, bunuh aku. Bunuh semua pria dan bawa kembali para wanita untuk bersenang-senang. Silakan. Perampok awan jahat menerobos susunan kapal bangunan dan menyerbu masuk melalui celah. Bayangan padat orang-orang seperti belalang yang lewat dan membunuh mereka. Semua prajurit di gedung itu panik, dan para tetua melindungi anak-anak mereka sendiri dan mundur. Oh, cewek ini bagus. Aku akan mengambilnya. Wajah bekas luka dengan bau busuk di sekujur tubuhnya menatap Zuo Xintang. Matanya bersinar dan dia segera bergegas menuju Zuo Xintang. Zuo Xintang, Li Xiao dan yang lainnya semuanya adalah murid dari keluarga bangsawan. Mereka telah tinggal di keluarga tersebut sejak kecil dan jarang berkelahi dengan orang lain. Sekarang pemandangan ini, membuat mereka sejenak linglung, leng in situ. Pergilah, Nona. Kabut kiri melesat maju, menjalankan kultivasi, untuk menghentikan para perompak menyerang. Zuo Xintang bereaksi saat ini, dengan cepat mundur. Sejumlah besar perompak menyerbu ke dalam kapal bangunan dari celah, seperti memasukkan serigala ke dalam domba. Dalam sekejap, bangunan itu menjadi berantakan. Para tetua dari setiap keluarga melindungi generasi muda dan melarikan diri. Namun di luar bangunan, mereka dikelilingi oleh para prajurit perampok awan jahat, dan sulit untuk melarikan diri. Sebagian besar prajurit yang melarikan diri dibunuh oleh perampok awan jahat. Mata Lin Bai menyipit, menarik Yigu kembali ke dalam bayangan, dan berkata dengan suara rendah, Sekte Tianshui tidak tahu tentang suara sebesar itu. Mengapa belum ada yang datang untuk membantu? Sudah hampir 1/4 jam sejak kemunculan perampok awan jahat dan saat mereka menerobos susunan dan memasuki bangunan. Para penjaga di kapal pembangunan pasti telah melaporkan berita tentang tempat ini ke Sekte Tianshui, tetapi hingga sekarang, orang-orang kuat dari Sekte Tianshui tidak pernah muncul. Hal ini membuat Lin Baixin tenggelam ke dasar secara bertahap. Bab 4897 Lin Bai mengambil tindakan. Tepatnya, Sui Jinghai berada di dalam wilayah Sekte Tianshui. Perampok awan jahat sangat populer di Sekte Tianshui. Mereka tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianshui. Dapat dilihat bahwa Sekte Tianshui telah jatuh ke dalam depresi. Jika Sekte Tianshui dalam kemerosotan seperti itu, saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum mereka akan disingkirkan dari 5 keluarga dan 7 sekte. Perampok awan jahat menerobos susunan perahu bangunan, dan puluhan ribu prajurit memasuki perahu bangunan. Sosok manusia bergetar seperti belalang yang lewat. Selain para penjaga, semua yang lain di kapal bangunan adalah orang-orang seni bela diri yang berpartisipasi dalam pertemuan magang. Yang lebih tua dari keluarga melindungi generasi muda untuk mundur selangkah demi selangkah dan tidak ingin bertarung dengan perampok awan jahat. Itu sangat merepotkan. Wajah Yigu sedikit berubah, dan Lin Bai mundur ke dalam bayangan. Bagaimana? Ingin lari? Jika kalian berdua menyerahkan harta karun itu, aku masih bisa menyelamatkan hidup kalian. Seorang bajak laut menemukan Lin Bai dan Yigu, menyeringai. Namun sebelum dia selesai berbicara,
tangan Lin Bai memancarkan cahaya pedang dan memenggal kepala bajak laut itu. Tatapan mata Lin Bai bagaikan listrik, menyapu situasi perang di kapal pembangunan. Meskipun ada banyak prajurit di alam Tao dan Dewa, mereka semua adalah tetua dalam keluarga. Tugas mereka adalah melindungi generasi muda keluarga untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru. Saat ini, perampok awan jahat bertempur memasuki kapal pembangunan. Mereka tidak menghentikan serangan balik untuk pertama kalinya, tetapi mereka melindungi generasi muda dan melarikan diri. Ada banyak penjaga di kapal pembangunan, kebanyakan dari mereka berada di tingkat Tao dan Dewa, sekitar 200 orang. Lebih dari 200 orang di alam Tao dan Dewa tidak lemah di Haisu. Namun, jumlah perampok awan jahat lebih banyak. Ada puluhan ribu prajurit di tingkat Tao, dan ada ratusan prajurit di tingkat Tao. Banyak semut membunuh gajah. Seperti belalang yang melewati perampok awan jahat, memasuki kapal pembangunan prajurit berhamburan dan melarikan diri, mengalahkan. Ledakan. Terdengar suara keras. Pertarungan sengit di kapal pembangunan itu segera membuat kapal pembangunan itu tak berdaya, dan retakan besar muncul di papan kayu lapis. Jika kita terus bertarung, kapal pembangunan itu akan hancur. Nona, Nona. Setelah lelaki tua itu meninggalkan telapak tangan berkabut dan membunuh seorang bajak laut, dia melihat sekeliling dengan cemas, mencari jejak Zuo Sintang. Tepat pada saat ini, dia melihat di udara, banyak bajak laut meraih wanita itu di tangan mereka dan terbang menuju awan ajaib. Para wanita itu adalah bajak laut yang membobol kapal yang sedang dibangun, menjarah kecantikan para wanita yang luar biasa. Di antara para wanita ini, bayangan Zuo Sintang menonjol. Zuo Sintang, yang ditangkap oleh lengan Scarface, menyeretnya ke udara dan pergi ke awan ajaib. Nona. Zuo sangat marah, dan napas dari alam tertinggi Tao dan Dewa pun keluar. Pakaiannya bergejolak, dan seluruh orang itu seperti anak panah ke langit untuk menyelamatkan Zuo Sintang dari Scarface. Meskipun kultivasinya luar biasa, dia tidak tahan dengan perampok awan jahat itu. Begitu dia mendekati Zuo Sintang, dia dikepung oleh puluhan prajurit. Dalam sekejap, dia terlempar ke langit dan mendarat di kapal yang sedang dibangun. Itu kebetulan saja, lokasi kabut kiri persis di tempat Lin Bai dan Yi Gu bersembunyi. Keke, Nona, kabut kiri di tanah memuntahkan banyak darah dari mulutnya, tetapi dia tidak peduli dengan lukanya, dan dengan cemas melihat Zuo Sintang dibawa pergi. Yi Gu menatap para bajak laut yang telah mengambil wanita dari langit, menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita-wanita ini menyedihkan. Sayang sekali kultivasiku tidak tinggi, kalau tidak, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melakukan kesalahan? Sepertinya aku benar-benar perlu berlatih dengan baik, kalau tidak, bukan giliranku untuk menyelamatkan kecantikan. Mata Yi Gu redup, dia mengepalkan tinjunya, dan hatinya penuh dengan semangat juang. Ah! Lin Bai menatap perampok awan jahat yang merajalela dan mendesah, Saudara Yi, tunggu aku di sini, aku akan datang. Begitu suaranya jatuh, Lin Bai melesat keluar seperti anak panah dari tali. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung naik ke langit. Kecepatan Lin Bai sangat cepat, seperti meteor yang melewati langit. Ledakan. Satu pukulan di kehampaan, kekuatan tinju yang mengerikan menjadi riak, guncangan ke segala arah. Bajak laut yang membawa wanita itu pergi di udara gemetar dan berdarah. Siapa yang ingin mati? Dengan raungan, para bajak laut di udara melihat sosok Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, turunkan wanita-wanita itu. Aku tidak tahu apakah kalian memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kecantikan jika kalian ingin menjadi pahlawan. Bunuh dia, saudara-saudara. Seorang bajak laut berkata dengan dingin. Bunuh. Para bajak laut di udara meninggalkan para wanita dan bergegas ke Lin Bai dengan pisau. Lin Bai berdiri di udara, pakaiannya gelisah dan rambutnya berkibar. Matanya dingin dan pedangnya melayang. Pada saat ini, Lin Bai bagaikan pedang abadi. Pedang terbang, bunuh. Sua, sua, sua. Hanya terdengar 3 suara menembus udara, 3 pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan dengan cepat menusuk para bajak laut di depannya. Pedang terbang itu bergerak mengikuti hati Lin Bai dan bergerak maju mundur di antara para bajak laut. Setiap kali pedang terbang itu berkedip, seseorang akan jatuh. Di bawah kultivasi Dewa Tao tingkat 8 Lin Bai dan kekuatan, susunan pedang pembunuh 3 bumi dan langit, para prajurit di bawah alam Dewa Tao akan terluka dan mati ketika mereka saling bersentuhan.
Mereka diizinkan untuk mengeluarkan semua senjata sihir pertahanan mereka dan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Ah, ah, ah. Dengan pedang terbang yang berkedip, sebuah teriakan terdengar. Di tengah udara, tubuh bajak laut itu jatuh seperti tetesan air hujan ke arah laut. Sial, begitu ganas. Meraih wajah bekas luka Zuo Sintang, dia ingin bertarung. Tetapi dia melihat bahwa Lin Bai sangat takut sehingga dia terburu-buru. Dia segera menyerah untuk bertarung. Dia dengan cepat menyeret Zuo Sintang dan terbang ke awan ajaib. Pada saat ini, pedang terbang mata naga itu menerobos udara untuk mengejar wajah bekas luka. Tubuh harimau wajah bekas luka menggigil, rasa dingin muncul di hati. Dia merasakan napas kematian yang berdebar-debar datang dari belakang. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa pedang terbang itu telah membunuhnya. Tidak baik, teriak Scarface. Sebelum dia bisa mengeluarkan senjata ajaib untuk membela diri, kepalanya ditusuk dengan pedang terbang. Tubuh Scarface jatuh ke laut. Setelah Zuo Sintang keluar dari masalah, dia menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai berdiri di udara seperti peri pedang. Tatapannya tajam, dan 3 pedang terbang menyapu sekelilingnya. Di mana pedang terbang itu lewat, seorang prajurit tewas di bawah pedang terbang itu. Baik itu Dao Zun atau Dao Xian, bahkan di ranah Dao Shen, tidak ada perlawanan. Ya Tuhan, lihat orang di langit itu. Orang-orang bersenjata di gedung itu menemukan gerakan di awan dan mendongak satu demi satu. Saya kebetulan melihat Lin Bai mengendarai 3 pedang terbang, menunjukkan kekuatannya yang besar dan membunuh perampok awan jahat itu. Dia dikalahkan selangkah demi selangkah. Seni pedang terbang. Apakah dia murid klan iblis Fei Jian? Sungguh perbaikan pedang yang hebat. Dia membunuh puluhan ribu iblis dengan kekuatan satu orang. Semua penatua di gedung itu tercengang, dan semua murid yang lebih muda yang menghadiri pertemuan penyembahan guru juga tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa benar-benar ada orang di dunia ini yang dapat mengalahkan 10.000 dengan satu orang. Bab 4898 Ledakan dan Bunuh. Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan membunuh perampok awan jahat itu. Tepat saat itu, mata gagak di bahunya berbinar dengan mata jahat. Dia berkata dengan suara rendah, Lin Bai, awan ajaib itu. Ada artinya. Lin Bai berkata dengan tenang, aku tahu apa yang kau pikirkan. Pergilah. Gagak itu tersenyum jahat, terbang dari bahu Lin Bai, diam-diam menghindari semua pandangan bajak laut, datang ke awan ajaib itu. Dalam sekejap, awan ajaib yang diselimuti langit dan bumi tiba-tiba menyusut ke dalam hingga akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Tanpa awan ajaib, semua bajak laut telanjang di depan mata publik. Monster terkutuk. Monster terkutuk. Setelah awan ajaib menghilang, suara marah bergema di antara langit dan bumi. Lin Bai mengangkat matanya untuk melihat seorang pria botak dengan tubuh bagian atas telanjang. Otot-ototnya menggembung di sekujur tubuhnya, dan dia mengeluarkan napas liar. Matanya seperti serigala, dan wajahnya penuh amarah. Dia melotot ke gagak yang terbang kembali ke bahu Lin Bai dan meraung, kemana harus pergi? Gagak itu kembali ke bahu Lin Bai, berkata sambil tersenyum, adalah senjata sihir pertahanan yang bagus. Lin Bai tampak tenang, bagi sama rata. Begitu wajah gagak itu tenggelam, ia menggeliat di mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas, dia menyetujui gagasan Lin Bai bahwa harta awan ajaib ini harus dibagi rata dengan Lin Bai. Apakah awan ajaib itu hilang? 5 Tuan, apa yang terjadi? Ini. Banyak bajak laut ternganga, melihat pria botak itu, perlahan bertanya. Pria botak itu bergegas ke Lin Bai. Tepatnya, dia mendatangi gagak di bahu Lin Bai. Dengan setiap langkah demi langkah, napas si botak akan naik, hingga ia mencapai Lin Bai. Kultivasi alam tertinggi Taoisme bagaikan badai yang menyapu Lin Bai. Mati saja untukku. Si botak melihat Mo Yun dibawa pergi oleh burung gagak, meskipun ia juga sangat terkejut, ia tidak mengerti mengapa burung gagak dapat mengambil Mo Yun. Namun untuk saat ini, ia harus mendapatkan kembali awan itu. Karena itu adalah harta karun yang luar biasa. Tidak hanya sangat baik dalam pertahanan, tetapi juga bagus dalam serangan. Itu juga merupakan tanda perampok awan jahat. Si botak melirik Lin Bai dan menemukan bahwa hanya ada 8 tingkatan kultivasi, tetapi ia sama sekali tidak memperhatikan. Di depan Lin Bai, Anda tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa mengangkat tangan adalah pukulan telak untuk membunuh Lin Bai dan burung gagak.
Sua. Sekarang juga. Kilatan cahaya pedang tiba-tiba berkelap-kelip di langit, dan cahaya pedang itu menutupi dunia dengan es dan dingin. Si botak merasa seolah-olah ia telah ditutupi dengan air dingin, dan rasa dingin mengalir dari Tian Linggay ke lantai kakinya. Dingin di sekujur tubuh. Saat berikutnya, matanya melebar, hanya untuk melihat kilatan bayangan pedang ekstrim dari lehernya. Tanpa pertahanan apapun, dia perlahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Tenggorokannya bergerak dan mengeluarkan suara aneh. Dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat luka di tubuhnya. Tetapi pada saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat kepalanya jatuh dari lehernya dan jatuh ke laut. Di bidang penglihatannya, kepalanya jatuh ke bawah, tetapi tubuhnya yang tanpa kepala masih berdiri di udara. Pedang yang sangat cepat. Sampai saat sebelum dia meninggal, dia terkejut mengatakan ini. Bang, bang. Ada dua cipratan. Kepala dan tubuh tanpa kepala pria botak itu jatuh ke laut satu demi satu. 5 tuan sudah mati. Saudara-saudara, balas dendam untuk 5 tuan. Untuk melaporkan adikmu, kelima pemimpin semuanya sudah mati, dan masih tidak lari. Banyak bajak laut kembali untuk melihat tubuh pemimpin kelima tenggelam di laut, dan segera berbalik dan berlari. Puluhan ribu bajak laut melarikan diri ke segala arah. Para wanita yang diculik itu semuanya sudah keluar dari kesulitan saat ini, dan mereka dibawa kembali ke gedung oleh para tetua mereka. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Zuo Sintang tampak khawatir, lalu datang ke sisi Zuo Sintang. Tidak ada apa-apa. Wajah Zuo Sintang pucat dan gemetar. Dia menjawab dan berjalan menuju Lin Bai. Ketika dia datang ke Lin Bai, Zuo Sintang berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas bantuanmu." Lin Bai mengabaikan Zuo Sintang, mengangkat tangannya untuk menemukan 3 pedang terbang, dan kembali ke kapal bangunan dalam diam. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih atas bantuanmu. Petik 2. Saudaraku, aku telah menuliskan kebaikan keluarga Sun di kota Liangshan. Saudaraku, aku berutang budi padamu. Aku akan pergi ke kota Konglan ketika aku punya waktu. Dalam suara terima kasih, Lin Bai kembali ke Yigu. Yigu menunjukkan senyum masam dan berkata, "Saudara Lin, kamu sangat sulit disembunyikan dariku. Ternyata kamu adalah murid Sekte Iblis Feijian." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya saja aku memperoleh metode kultivasi pedang terbang di tahun-tahun awal, dan aku telah mempraktikkannya secara membabi buta. Di dunia roh, ada gerbang peri pedang terbang. Di dunia iblis, ada pedang terbang. Baik gerbang peri Feijian maupun Sekte Iblis Feijian berasal dari asal yang sama dan turun dalam satu garis yang berkesinambungan. Hanya saja dunia roh bertempur begitu keras sehingga dunia iblis jatuh dari dunia roh. Pada saat itu, beberapa orang kuat dari gerbang abadi Feijian tinggal di dunia iblis dan mendirikan klan iblis Feijian sebelum mereka kembali ke gerbang abadi Feijian. Setelah bertahun-tahun berkembang, klan iblis Feijian telah menjadi kekuatan klan kuno setingkat Big Mac di dunia iblis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sekte Iblis Pedang Terbang berada di dunia iblis, yang setara dengan keberadaan telinga banteng. Dalam pertempuran ini saja, Saudara Lin belum tiba di pertemuan pemujaan guru. Saya pikir dia akan diperhatikan oleh Sekte Tianshui. Dengan kekuatan Saudara Lin saat ini, mudah untuk menyembah Sekte Tianshui. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Lin sebelumnya. Yigu berkata sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah getir, "Saya tidak ingin bertarung, dan saya tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Saya hanya tidak tahan dengan intimidasi mereka." Namun, sungguh mengerikan untuk mengatakan bahwa Sekte Tianshui telah jatuh sejauh ini. Awan jahat mencuri untuk bertindak di kelopak mata anak laki-laki rendah, Tianshui Zong tiba-tiba tidak memiliki respons. Ah! Lin Bai menggelengkan kepalanya dan kecewa dengan Sekte Tianshui. Lin Bai tidak kecewa dengan kejatuhan Sekte Tianshui, tetapi kecewa dengan kurangnya semangat juang dan darahnya. Tidak peduli seberapa merajalelanya perampok awan jahat, tidak peduli seberapa kuat perampok awan jahat, sebagai sebuah klan, dia seharusnya tidak dibiarkan bertindak gegabah. Bahkan jika itu bukan lawan perampok awan jahat, Sekte Tianshui harus bersikap menyihir orang. Jika Lin Bai tidak perlu menyembah Sekte Tianshui untuk menghindari gangguan dari ibu kota kekaisaran, jika tidak, Lin Bai benar-benar meremehkan untuk menyembah sekte yang tidak berdarah. Yigu berkata dengan senyum pahit, "Saya tahu kekuatan perampok awan jahat dari klasik,
tetapi saya tidak menyangka bahwa Sekte Tianshui begitu lemah dan tidak kompeten. Para murid yang menghadiri pertemuan pemujaan guru dicegat oleh perampok awan jahat, tetapi Sekte Tianshui tidak menanggapi. Hingga saat ini, belum ada yang kuat untuk mendukung. Itu benar-benar bukan kemurahan hati dari pintu besar. Sui Jinghai berada di dalam wilayah Sekte Tianshui. Meskipun wilayah laut di sini masih agak jauh dari Pulau Haixin, dengan kecepatan tinggi Sekte Tianshui, mereka harus mulai pada saat Mo Yun mencuri. Mereka dapat tiba di medan perang dalam sekejap. Namun sekarang setelah pertarungan berakhir, masih belum ada yang kuat datang. Tidak hanya Lin Bai dan Yi yang mengeluh tentang perilaku Sekte Tianshui, tetapi banyak tetua keluarga di kapal yang muram dan bergumam di mulut mereka, seperti tidak adanya tindakan Sekte Tianshui di Tukau. Bab 4899 Pulau Haixin. Pedang terbang itu menyapu langit dan bumi untuk mengalahkan 10.000 orang dengan satu pedang. Inilah hegemoni pedang terbang. Dalam sekejap, pedang terbang itu menyapu ribuan gunung dan sungai, membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya. Awan jahat itu dibawa pergi oleh burung gagak, dan perampok awan jahat itu berhamburan dan melarikan diri. Pengawal kapal bangunan itu sekali lagi mengarahkan kapal bangunan yang reyot itu menuju Pulau Haixin. Untungnya, tidak ada bencana di sepanjang jalan. 3 hari kemudian, kapal itu tiba di Pulau Haixin. Pulau Haixin, pulau terbesar di laut, membentang puluhan juta mil dari utara ke selatan, dengan gunung, sungai, dataran, gurun, dan dataran bersalju. Pulau ini milik gerbang Sekte Tianshui. Setelah mengalami perang besar, kapal bangunan itu sudah penuh dengan lubang dan perlahan mendarat di feri Pulau Haixin. Oleh karena itu, feri itu sangat sibuk. Ketika kapal bangunan itu berhenti, itu langsung menarik perhatian banyak orang. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan kapal bangunan ini? Bagaimana bisa seburuk ini? Lambungnya hampir hancur, dan susunannya hampir sepenuhnya rusak. Tidak mudah untuk mencapai Pulau Haixin dengan dukungan. Mungkin itu bajak laut. 3 bajak laut di Laut Cermin Air menjadi semakin merajalela. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Ketika kapal bangunan mendarat, banyak tetua dan junior turun dari kapal bangunan. Tiba di Pulau Haixin dan membuat mereka merasa sedikit lega. Lin Bai dan Yi Gu berbaur di antara kerumunan dan berjalan menuruni bangunan. Yi Gu menatap pria di feri, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, bajak laut merajalela di Laut Cermin Air, tetapi Sekte Tianshui tidak memiliki cara dan tidak ada tindakan. Hampir mati untuk datang ke pertemuan pemujaan guru. Saya tidak tahu mengapa para tetua dari keluarga ini mengirim murid-murid mereka ke Sekte Tianshui untuk belajar seni. Haha. Yi Gu menyeringai pahit. Seperti yang dia katakan, hampir mati baginya untuk datang ke pertemuan pemujaan guru. Sekte Tianshui terletak di Lautan Cermin Air, jadi tidak dapat dihindari untuk terlibat dengan bajak laut di masa mendatang, yang bahkan lebih berbahaya. Mengirim para murid ke Sekte Tianshui tidak diragukan lagi mendorong mereka ke dalam lubang api. Lin Bai tertawa, menganggukkan kepalanya setuju, dan berkata, tetapi saudara Yi, terlebih lagi, jika kamu tidak mengalami kesulitan, bagaimana kamu bisa tumbuh dewasa? Yi Gu menertawakannya tanpa berdebat dengan Lin Gugeleo. Tepat saat itu, sebuah bayangan cantik datang, membungkuk di depan Lin Bai dan Yi Gu, dan berkata sambil tersenyum, "Dua tuan muda, saya sangat sopan." Zuo Xintang. Setelah pertarungan di kapal yang sedang dibangun, wanita yang sombong itu tidak lagi kekanak-kanakan, tetapi lebih dewasa. Yi Gu berkata sambil tersenyum, Nona Zuo tidak perlu berterima kasih lagi. Itu hanya bantuan saudara Lin untuk membunuh perampok awan jahat. Saudara Lin selalu bersikap sopan dan baik hati. Bagaimana Anda bisa duduk diam dan melihat dunia menderita? Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, Saudara Yi, Anda menyanjung saya. Zuo Xintang berkata sambil tersenyum, jika bukan karena saudara Lin yang menyelamatkannya di Laut Cermin Air, gadis kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Kami baru saja tiba di Pulau Haixin. Kalian berdua tidak punya tempat tinggal, kan? Kami para penulis memiliki villa di Pulau Haixin. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pergi ke Villa Zuo Jia untuk sementara waktu. Setelah kedua tuan muda menyembah Sekte Tianshui, mereka dapat tinggal di kediaman murid Sekte Tianshui. Lin Bai dan Yi Gu linglung. Kalau dipikir-pikir, pertemuan pemujaan guru Sekte Tianshui akan dimulai untuk beberapa waktu. Selama waktu ini, prajurit yang pertama kali tiba di Pulau Haixin tentu ingin mencari tempat tinggal.
Berdiri di atas feri, melihat ke depan, kelompok keluarga yang padat itu tertata rapi, seperti kota besar. Lin Bai berkata dengan tenang, tidak nyaman bertemu denganmu secara kebetulan. Ada sebuah kota di depanmu. Kurasa ada sebuah penginapan di dalam. Kakak Yi dan aku bisa tinggal di penginapan itu selama beberapa hari. Yi Gu berkata sambil tersenyum, Kakak Lin benar. Ayolah, Kakak Lin. Setelah itu, Lin Bai dan Yi Gu mengabaikan Zuo Xintang, melewatinya dan berjalan maju. Dua tuan muda, dua tuan muda. Zuo Xintang tidak mau menghadapi punggung Lin Bai dan Yi Gu, memanggil keduanya. Namun, mereka tidak menanggapi dan dengan cepat menghilang di antara kerumunan. Nona, karena mereka tidak ingin tinggal di Villa Zuojia, lupakan saja. Zuo Xintang berjalan ke sisi Zuo Xintang, suaranya lembut dan hangat. Setelah mengatakan itu, Zuo Xintang masih sedikit marah. Meskipun Lin Bai menyelamatkan nyawa Zuo Xintang, dia adalah dermawannya. Namun, Lin Bai dan Yi Gu agak terlalu tidak tahu berterima kasih. Nona muda mereka adalah salah satu wanita tercantik di Haizu. Mereka adalah yang terbaik dalam seni bela diri dan kecantikan. Di dalam dan di luar Haizu, saya tidak tahu berapa banyak anak muda berbakat yang bermimpi berbicara dengan nona muda mereka. Sebaliknya, Lin Bai dan Yi Gu tidak layak dipuji. Zuo Xintang telah berulang kali mengundang satu sama lain, tetapi keduanya menolak. Alis Zuo Xintang redup, dan dia berkata dengan lembut, kedua orang ini bukan orang biasa. Mereka akan menjadi orang-orang kuat di dunia kejutan terkenal di masa depan. Tidak seperti jenius lainnya, mereka kurang sombong, tetapi lebih sombong. Seorang pria yang layak untuk dikenal lebih dalam. Sayang sekali Li Xiao membuat kesan yang sangat buruk padaku di depan mereka. Zuo Xintang menghela napas dan teringat Li Xiao lagi. Wajahnya yang cantik tampak dingin. Lin Bai, seorang pendekar yang mengabdikan dirinya untuk berkultivasi Taoisme. Yi Gu, seorang penjahat dari wilayah Sekte Dewa Kie. Hati tanpa wanita, hati yang telah melihat terlalu banyak wanita. Meskipun Zuo Xintang sangat cantik, dia tidak secantik Lin Bai dan Yi Gu yang jatuh di bawah rok delimanya. Paman Wu, kirim seseorang untuk mengikuti mereka. Jika mereka dalam kesulitan di kota Donghai, jika mereka dapat membantu, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Kata Zuo Xintang. Kabut kiri berulang kali berjanji. Di Pulau Haixin, ada 4 kota perdagangan, kota Donghai, kota Nanhai, kota Beihai, dan kota Xihai. Mereka terletak di tenggara, barat laut, dan 4 arah Pulau Haixin. Perahu Lin Bai mendarat dari feri kota Donghai. Ketika Lin Bai dan Yi Gu berjalan maju, mereka melihat kota itu. Kota Donghai. Memasuki kota Donghai, kota itu tidak terlalu makmur. Kota itu lebih rendah dari ibu kota Chu, tetapi jauh lebih baik daripada kota-kota lain. Bagaimanapun, keempat kota di tenggara, barat laut, dan utara adalah kota-kota perdagangan besar di Laut Suijing, yang berada di bawah manajemen langsung Sekte Tianshui. Pasukan yang menjaga keempat kota itu semuanya terdiri dari para pengikut Sekte Tianshui. Para jenderal di pasukan itu semuanya adalah murid-murid Sekte Tianshui, atau murid-murid yang sangat luar biasa. Setelah memasuki kota Donghai, Lin Bai dan Yi Gu datang ke sebuah penginapan dan check-in. Menurut pengingat pemilik penginapan, Lin Bai dan Yi Gu pertama-tama pergi ke pertemuan magang di Donghai untuk mendaftar. Sudah larut malam ketika saya kembali ke penginapan untuk beristirahat. Apakah masih sebulan sebelum pertemuan pemujaan guru dimulai? Lin Bai kembali dari kantor pendaftaran, melihat token pendaftarannya dan pengantar terkait, dan mempelajari waktu dan item penilaian pertemuan pemujaan guru. Bab 4900 Kota Donghai. Sejak setahun yang lalu, Sekte Tianshui telah menyebarkan berita bahwa mereka akan mengadakan pertemuan pemujaan guru untuk merekrut murid. Sejak saat itu, para pejuang dari dalam dan luar Chu datang ke Sekte Tianshui dalam aliran yang tak berujung. Selama setahun penuh, 4 kota di tenggara, barat laut, dan utara Pulau Haixin penuh sesak, dan jutaan orang datang untuk mengambil bagian dalam ujian murid Sekte Tianshui. Jutaan orang. Bagi Sekte Tianshui, jumlahnya banyak. Namun, bagi para iblis besar, jutaan orang adalah jumlah yang sangat langka. Begitu berita itu dikirim bahwa mereka ingin merekrut murid, puluhan juta orang pergi ke Sekte 7 Malam untuk belajar keterampilan. Setelah perjalanan panjang, Lin Bai dan Yi Gu duduk untuk minum, dan kemudian mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat.
Kembali ke kamar, Lin Bai bertanya kepada burung gagak di bahunya, apakah awan ajaib itu harta karun? Tai. Apakah kamu kubis ketika kamu adalah prajurit sihir Tai? Burung gagak berkata tanpa marah, dari pergelangan kakinya di dalam cincin keluar awan, tergantung di depan Lin Bai. Awan gelap ini tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Bentuknya seperti pusaran air. Seluruh tubuhnya gelap. Mata telanjang tidak dapat melihatnya, dan saya tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Lin Bai menyebarkan pikirannya dan menjelajahinya, tetapi mereka dipelintir menjadi berkeping-keping oleh kekuatan yang tak terlihat. Awan ajaib ini, dengan perlindungan diri yang kuat, dapat mengisolasi dan menyerang balik setiap penjelajahan ilahi. Itu adalah senjata sihir yang sangat bagus. Fungsi utamanya adalah bisa menjadi besar dan kecil, menyembunyikan benda, mengisolasi pikiran, dan yang terpenting, sangat cepat, dan merupakan senjata sihir terbang yang sangat kuat. Menurutku, alasan mengapa para perampok awan jahat dapat berkeliaran dengan bebas di lautan cermin air dan tidak takut dengan pengaruh Sekte Tianshui adalah karena awan jahat. Petik 2. Sekte Tianshui ingin mengirim orang untuk mengepung para perampok awan jahat, tetapi para perampok awan jahat bersembunyi di awan jahat dan segera pergi. Kecuali kita mengirim puluhan orang kuat di alam Tai Daoguo untuk mengepung dan menekan, jika tidak, orang-orang biasa di alam Daoshen tidak akan pernah bisa menghentikan Mo Yun. Gagak menjelaskan kepada Lin Bai perlahan. Tiba-tiba, kilatan di mata Gagak, berkata, baru saja aku berjanji padamu, kita berbagi nilai harta karun itu. Awan ajaib ini akan melunasi 1/5 dari hutangmu. Katakan, Gagak memasukkan awan ajaib ke dalam cincin itu lagi, jangan biarkan Lin Bai melihat lebih banyak. Lin Bai tersenyum masam, dan dia bisa melihat bahwa awan ajaib itu sangat kuat. Jika dia bisa jatuh ke tangannya sendiri, dia akan memiliki lebih banyak kartu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, siapa yang membuat Lin Bai berutang pada Gagak? 1/5 dari utang itu dapat dilunasi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Bai pergi bermain-main dengan Yi Gu di sekitar kota Donghai. Pada malam hari, ia kembali ke penginapan dan duduk bersila untuk memahami arti dari pedang King Lian. Selama kurun waktu ini, Lin Bai menyerap pemahamannya tentang teknik pedang King Lian. Untuk trik itu, Lin Bai telah menguasai beberapa keterampilan. Hanya butuh waktu bagi Lin Bai untuk menyadari keajaibannya. Pada hari ini, Lin Bai dan Yi Gu turun ke bawah seperti biasa, siap untuk keluar bermain. Melewati aula depan, pemilik penginapan berkata sambil tersenyum, "Dua teman, apakah kalian akan keluar lagi?" Yi Gu berkata sambil tersenyum, "Ya, hanya tinggal sebulan sebelum pertemuan pemujaan guru dimulai. Kali ini membuat kita mengenal kota Donghai. Ngomong-ngomong, penjaga toko, apakah ada tempat menarik di sekitar sini? Tempat yang bagus untuk dikunjungi. Rekomendasikan 2 tempat untuk kami." Penjaga toko berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Saya telah tinggal di kota Donghai selama ratusan tahun, dan saya mengenal tempat ini seperti punggung tangan saya. Jika Anda mengatakan bahwa tempat yang indah adalah Pulau Aurora, yang tidak jauh dari Pulau Haixin, di mana siang dan malam sangat pendek, setiap malam, sinar warna-warni akan muncul di langit, yang sangat indah. Jika kita mengatakan bahwa tempat yang menyenangkan adalah alun-alun Changhai di kota Donghai, di mana ada binatang aduan, pil aduan, obat aduan, rumah judi, lingkaran tinju, batu judi, goulan, rumah judi dan sebagainya, kita tidak bisa berkata cukup." Yi Gu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan. Kakak Lin, kita sudah pernah ke Pulau Aurora. Mengapa kita tidak pergi ke Changhai Fang?" Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita lihat." Changhai Fang, yang terletak di timur kota Donghai, adalah tempat paling makmur di kota Donghai. Seperti yang dikatakan pemilik penginapan dalam penjelasannya, hanya Anda yang tidak dapat memikirkannya. Anda tidak dapat melakukannya tanpa Changhai Fang. Selama Anda punya uang, Anda adalah kaisar di Changhai Fang. Di depan blok, Lin Bai dan Yi Gu mendongak dan melihat bahwa gapura itu penuh dengan alun-alun Changhai. Di sinilah tempatnya, di tempat yang tepat. Saat memasuki Changhai Fang, tidak hanya terdapat banyak toko di kedua sisi jalan, tetapi juga berbagai kios kecil di depan toko-toko. Kios-kios itu penuh dengan benda-benda berwarna-warni, sementara pemilik kios duduk di satu sisi dengan lutut bersilang dan memejamkan mata. Mereka tidak akan membuka mata untuk berbicara sampai tamu datang untuk bertanya.
Lin Bai melangkah maju dengan penuh minat, dan melihat pemandangan demi pemandangan. Sebagian besar dari mereka menjual ramuan, ramuan ajaib, dan senjata ajaib. Ada beberapa kios dengan banyak batu. Batu-batu itu, yang keras seperti besi, tidak memiliki aura. Mereka tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dan pikiran. Mereka tidak tahu harta karun apa yang terkandung di dalamnya. Batu apa ini? Lin Bai pergi ke sebuah kios, memandangi batu itu dengan aneh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yi Gu mendatangi Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, ini disebut Xianxi." Yi Gu tampaknya sangat mengenal batu jenis ini. Ketika dia berbicara tentang Xianxi, dia memiliki senyum bangga di bibirnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tolong juga minta saudara Yi untuk memecahkan teka-teki itu." Yi Gu berkata perlahan, "Saudara Lin, apa mata uang yang paling banyak beredar setelah memasuki dunia latihan?" Lin Bai tertegun sejenak, berkata, "Lingxi." Yi Gu mengangguk dan berkata, "Ya, ketika kita masih prajurit tingkat rendah, Lingxi adalah mata uang utama kita. Tetapi dengan peningkatan tingkat kultivasi yang terus-menerus, efek Lingxi tidak terlalu bagus untuk seni bela diri. Contohnya, jika seorang pendekar di alam dewa ingin menerobos satu tingkat kultivasi dengan batu roh, ia membutuhkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya harus merupakan batu roh terbaik. Batu roh tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang berada di atas alam Tao dan dewa, jadi batu roh berada di luar panggung sejarah. Klan-klan di negara-negara besar memiliki kekuatan pemerintahan sendiri, dan mereka dapat menentukan mata uang yang beredar di setiap negara. Tetapi mata uang yang beredar di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, mata uang yang mengalir dari Chu adalah Zijin, dan mata uang utama yang mengalir di wilayah sekte Dewa-Dewa Qiye adalah Dewa-Dewa Qiye. Yi Gu berkata perlahan, apakah ada jenis mata uang yang tidak hanya dapat memenuhi kultivasi mereka yang berada di atas alam Tao dan dewa, tetapi juga menghasilkan banyak uang? Itu benar. Ini adalah Xianyu. Yi Gu menunjuk ke batu hitam dan berkata dengan suara rendah, giok abadi tersembunyi di dalam batu abadi.